Halo Sianku, kembali lagi di Indie Family. Iya, di konten video ini ada yang spesial. Kita bakal bersama-sama di dalam suatu konten, yaitu Pillow Talk. Bener ya, Pillow Talk. Iya, kayaknya Pillow Talk. Oke. Di Pillow Talk ini kita akan buat konten namanya juga Pillow Talk, ngobrol sebelum tidur. Jadi buat kalian semuanya, pasangan-pasangan juga diharuskan gitulah ya, paling nggak untuk komunikasi, jalin komunikasi yang baik sebelum tidur, ada obrolan tentunya. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang apa? Tentang hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan. Contohnya kayak apa? Hal yang menyedihkan tuh sebenarnya kan bukan rahasia umum lagi ya. Kalau kita tuh nikah udah jalan udah hampir 5,5 tahun. Tapi kita berdua belum dikasih rezeki sama Tuhan, belum dikasih momongan. Jadi tuh kita mau cerita sedihnya, gimana suka dukanya. Lebih banyak dukanya sih daripada sukanya sebenarnya. Udah siap belum? Oke lah. Jadi ibaratnya bisa dibilang kita ini keluarga yang mungkin juga dari Sianku semua menyaksikan video ini sama ya, pejuang dua garis. Pejuang garis dua. Dua garis. Garis dua. Dua garis. Garis dua. Dua garis lah. Masing lah. Oke, jadi Sianku gitu. Tadi kata istri bahwa kita udah menikah itu tahun 2015, tepatnya bulan 5 atau bulan Mei, tanggal 15 ya. Itu tahun 2020 bulan September. Berarti udah 5 tahun jalan. 5 tahun 5 bulan. 5 bulan nanti bulan depan ya. Tanggal 12 Oktober. Oke, kalau dibilang tadi di awal suka duka apa sih gitu kan, yang tentunya luar biasa ya. Mungkin episode ini akan panjang. Sebenarnya panjang kalau kita mau bahas satu persatu. Susah. Mungkin akan menjadi konten yang luar biasa. Dimulai dari mana dulu nih? Dimulai dari awal nikah dulu. Awal nikah gitu. Jadi itu ceritanya dulu tuh awal nikah. Jadi ceritanya tuh kita tuh nikah. Aku tuh nikah muda. Jadi aku nikah tuh umur 20 tahun dan dia umur 25. 21 kamu. 20. Enggak lah, kita kan 4 tahun selisihnya. Iya ya, berarti aku 21. Terus dia umur 25. Kalau sekarang masih termasuk nikah muda lah itu kan. Dan itu sebenarnya bukan nikah muda sih, kalau di tuh usia kita tuh pas untuk masuk jenjang pernikahan ya. Aku kemarin ngobrol sama dinas dari BKKBN, usia pernikahan itu yang pas itu wanitanya 21, laki-lakinya 25. Berarti pas kita ya? Mantap. Pas. Oke. Jadi awal nikah umur 21 tahun dan dia 25 tahun. Jadi awal nikah tuh kayak yang aku tuh belum mau punya anak. Tapi aku tuh nggak ada namanya KB atau apa tuh nggak ada. Nggak ada nyegah-nyegah. Nggak ada nyegah-nyegah, cuman nyantai aja gitulah, belum terlalu buru-buru juga pengen punya baby gitu. Jalan 2 tahun ya, jalan 2 tahun, jalan 3 tahun tuh udah mulai tuh bermunculan. Sebenarnya bukan dalam diri aku sih, cuman dari mungkin orang-orang sekitar justru yang nanyain mana babynya, udah lama nikah kok belum hamil gitu lah. Jadi yang bikin aku tuh kayak yang gimana gitu. Nah sebenarnya yang pas udah masuk 2 tahun jalan nikah itu tuh sebenarnya aku udah pengen punya anak. Cuman kita berusaha terus berjuang lah, tapi ternyata sampai sekarang belum dikasih sama Tuhan. Belum dikasih rezekinya itu. Iya, jadi
kalau ngeliat ke awal lagi sebelum nikah, sebenarnya kita basicnya juga kenal nikah itu nggak lama lah ya. Kenalnya tuh nggak lama. Bisa dihitung tuh 6 bulan lah, prosesnya tuh 6 bulan sampai ke nikah gitu ya, dari mulai Desember sampai ke bulan 5 ya, kurang lebih sekitar 6 bulan kita kenal, diproses. Bahkan dari keluarga aku, dari pihak teman-teman aku yang kenal sama aku gitu kan, ya tahu aku ini masih sendiri gitu kan, kok tiba-tiba mau nikah. Ada apa dalam tanda kutip mereka, apa aku ini sama istriku ini dulu gitu ya, apa jangan-jangan gitu udah keduluan, apa mungkin jangan-jangan udah ngisi gitu kan. Ya dalam hati aku sih ngomong sama mereka juga gitu ya, enggak kok, kita nikah ya benar-benar karena memang udah punya komitmen ya. Kita berdua sama komitmen, visi misi sama, bahwa nggak akan pacaran lagi, kita maunya langsung ke jenjang yang serius pernikahan gitu. Terus ada cerita nih, jadi belum lama tuh aku tuh sama ada lah orang-orang di sekitar yang nggak perlu aku sebutin namanya. Jangan lah. Ya, ini cerita tentang duka dulu ya. Jadi beberapa kali aku tuh ngerasa tersakiti oleh omongan orang yang aku tahu sebenarnya orang itu nggak sengaja. Gitu, Orang itu mungkin nggak sengaja, cuman kena banget sama aku. Jadi yang pertama kayak gini, ada temanku pernah bilang kayak gini, kalau udah nikah tuh jangan cari harta dulu, tapi cari anak dulu. Karena kalau udah nikah yang ditanya bukan berapa banyak hartamu, tapi berapa banyak anakmu. Kayak gitu biasanya. Itu ada temen yang ngomong. Di situ aku cuma diem aja kan. Terus kemudian selang berapa lama aku tuh kumpul lah sama ada orang-orang kayak gitu. Terus dia cerita, buat apa sih? Dia tuh nggak ngomong sama aku, cuman dia tuh tahu kalau aku tuh udah nikah lama tapi belum punya anak. Dan dia tuh cerita sama temen yang lain, dia bilang kayak gini, buat apa sih ngumpulin harta banyak-banyak kalau nggak punya anak? Jadi untuk siapalah nanti hartanya? Dari situ aku tuh rasanya kayak yang gimana gitu. Kan bukan salah aku juga ya, bukan salah aku juga kalau aku tuh sebenarnya belum punya anak tuh bukan salah aku. Mungkin udah kita kan udah berusaha juga, udah berbagai macam cara, tapi kalau kenyataannya belum dikasih ya kita bisa apa kan, kayak gitu. Jadi dengar omongan itu tuh aku rasanya kayak nyesek banget gitu loh. Ya jadi mungkin buat yang nonton video ini juga gitu ya, mungkin omongan itu enteng gitu ya, tapi aku yakin kalau misalnya mereka dalam posisi yang sama, mungkin nggak akan ngomong seperti itu segampang itu seringan itu kan? Gitu kan. Jadi ya mungkin ada orang yang gampang gitu ya, mungkin ada orang yang anak-anak remaja yang nggak sengaja tahu-tahu langsung bisa hamil, mereka enak gitu kan. Sedangkan kita yang udah berjuang, yang udah serius udah gitu ke dokter, dan biayanya tuh nggak sedikit, lumayan, bahkan sampai udah berapa kali dua dokter apa 3 dokter ya? 3 dokter. Dan itu tuh udah benar-benar ngeluarin uang yang lumayan, tapi ternyata belum berhasil. Sampai akhirnya kita ya udahlah, kita fokus sambil santai gitu, maksudnya fokusnya nggak yang terlalu stres, nggak terlalu dipikirin, nggak terlalu yang mikirin harus dapat. Karena dokter juga nyaranin bahwa karena kita dua-dua kerja sama-sama, jadi ya jangan sampai stres gitu. Kalau bisa pikirannya tetap seneng gitu kan, dibawa enjoy aja gitu. Karena di zaman kedokteran sekarang ini nggak ada istilah namanya keluarga yang nggak bisa punya keturunan, semua bisa gitu ya, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih. Tinggal ininya tinggal hepengnya gitu ya, yang bermain gitu. Iya. Mungkin dari usia kami yang pernikahan 5 tahun
mungkin ada penonton yang itu masih 5 tahun, kami yang sudah puluhan tahun gitu ya juga belum. Di luar sana aku yakin sih masih banyak orang ya, yang kayak kita, sama kayak kita, yang masih setia menanti menanti orang ketiga ya. Iya, nanti orang ketiga. Itu tadi ya duka-dukanya sih seperti itu sih, dapat gak sengaja dengan dengar omongan-omongan orang. Kadang tuh mereka tuh, aku tahu mereka tuh bercanda kayak yang emang nggak bisa bikin anak apa segala macem, emang suaminya kayak mana gini kayak gitu. Aku tahu mereka bercanda, cuman dengan kami yang udah berjuang, dengan kami yang udah berusaha dengan biaya yang nggak sedikit, itu tuh rasanya kayak apa ya, nyesek aja gitu loh, kayak rasanya tuh ya tahu sendiri lah gimana rasanya. Iya, kalau itu bukannya ya dari omongan orang. Kalau dari keluarga sendiri sih nggak yang terlalu ya. Kalau dari keluarga mereka support sih, mereka yang nggak terlalu. Maksudnya kalau dari dapat ya syukur, puji Tuhan, seneng gitu ya. Tapi kalau belum juga mereka yang tetap dukung gitu. Tetap masih semangat. Masih semangat buat kami untuk tetap jalanin lah. Itu sih sebenarnya support terbesar ya dari keluarga, yang mereka tuh kayak ngeliatin kita gitu loh. Nggak yang ngejek-ngejek gitu, nggak, mereka tuh tahu, cuman mereka mungkin untuk bercandain kita tuh harus mikir-mikir juga sih. Kalau keluarga aku ngerti banget, kalau keluarga tuh kayaknya lebih support kita ya. Dan mungkin saat ini ya kalau misalnya nggak sengaja kita gitu kan, mungkin orang tersebut nggak sengaja juga ngomong apa gitu kan, ya kita udah anggap aja ya udahlah gitu ya, biar kita keluarga yang doain ya juga tetap hubungan sama Tuhan lah yang tahu gitu kan, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti dikasih buat kita semuanya. Tapi kadang sedihnya juga bukan hanya di hal-hal seperti itu sih. Kayak aku pribadi misalnya nih, tahu berita ada yang anak dibuang gitu ya, ada anak yang ditelantarkan, ada anak yang sampai dibuang sampai mati, sampai meninggal gitu kan, di semak-semak, dihanyutin di sungai gitu ya, yang mungkin mereka lahir itu dari hubungan yang nggak diinginkan, cuman ya jangan sampai seperti itulah gitu ya. Kalau ini cuman sekedar nyaranin aja sih, mudah-mudahan nanti penontonnya nggak ada yang seperti itu ya. Kalau misalnya bayi itu nggak diinginkan, daripada dibunuh mending ditaruh di mana gitu kan, biar ada yang masuk, atau kasihlah sama orang yang belum gitu punya anak. Mudah-mudahan dari penonton semua, dari yang lihat video ini nggak ada yang kayak gitu ya. Amin lah. Kalaupun ada ataupun juga berniat benaknya, jangan gitu ya. Jangan sampai gitu. Rawat. Susah loh kayak kami ini, keluarga-keluarga yang memang berjuang untuk 2 garis. Itu yang kalau sampai luar biasa. Jadi setiap bulan harus dites pack, dan waktu negatif tuh rasanya sakit banget rasanya. Padahal kayak yang udah berjuang benar-benar. Iya. Jadi bukan yang main-main lagi gitu ya. Kalau sampai aku juga dapat sih omongan guyonan gitu kan, apa nggak bisa main kamu bro gitu kan. Ya kalau main sih main gitu ya. Itu bukan masalah main nggak main gitu, tapi yang memang belum waktunya sih gitu. Tapi kita tetap percayalah bahwa nanti siapa tahu dengan video ini kita buat, harapan doa kita semuanya gitu ya, nanti kalau ada kabar baik kita juga dapat 2 garis, tentunya luar biasa. Karena di zaman seperti ini tadi aku bilang bahwa teknologi itu udah sangat maju, pastinya bisa lah gitu ya. Dan tetap kita berdoa lah ngandalin Tuhan. Selama ini juga udah banyak kok yang support kita dalam doa ya. Kita udah sering didoain juga sama Bapak Pendeta, sama teman-teman, sama keluarga juga kita udah sering didoakan. Jadi mungkin belum waktunya aja. Kita positif thinkingnya kayak gitu aja sih. Belum waktunya aja. Nah, itulah sukanya dari kita 5 tahun ini. Kalau tadi dukanya seperti itulah ya. Sukanya kita itu tadi dapat support dari orang-orang yang benar-benar juga mengasihi kita, orang-orang yang respect sama kita, orang-orang yang simpatik, dukung dalam doa gitu ya. Banyak pendeta-pendeta yang
hamba Tuhan yang berdoa gitu kan, bahkan teman-teman juga gitu kan support, kasih saran buat berobat ke sini, ke dokter ini, konsul ke sini gitu ya. Tapi ya semua kita jalanin, dan bahkan di bulan ini juga ya masih menunggu nih kabar baik. Doain aja lah, semoga kita juga bulan ini udah berjuang. Jadi nggak hanya doa, kita juga berusaha dan semoga di bulan ini gitu ya, harapan lah tetap ya. Satu lagi sukanya tuh, aku tuh ingat omongan teman kayak gini, lucu sih sebenarnya, cuman aku ngakak aja pas dengar. Jadi berusaha yang paling enak itu cuman berusaha punya anak. Iya, karena usaha yang paling enak itu cuman berusaha punya anak, kayak gitu sih dibilang temanku. Oke, obrolannya masih banyak sih pengen kita ceritain gitu ya. Masih banyak yang pengen kita bisa bagi gitu ya. Tapi mungkin di awal-awal episode pertama ini sampai di sini dulu. Apa ada lagi? Sebenarnya banyak ya. Banyak. Nanti perjalanan ini akan kita sambung terus lah ya gitu ya. Jadi nanti kita bakal ceritain waktu kita ke dokter itu gimana. Oh iya. Waktu kita ke dokter ya, kita tuh berdua sama dokter itu hasil check up-nya tuh bagus. Jadi kita berdua tuh subur, aku juga subur. Terus imbun telurku tuh juga bagus. Terus sama dia juga hasil tesnya tuh bagus. Cuman ya itu tadi, kata dokter yang awal kita datang ya, awal kita berobat itu kan disaranin untuk normal dulu. Jadi nggak usah pakai program-program kayak gitu. Jadi cuma dikasih obat terus disaranin untuk normal. Karena yang pas kita datang itu usia pernikahan kita baru 2 tahun. Jadi kita disaranin untuk normal karena kita berdua emang baik-baik aja gitu loh, nggak ada kendala. Ya untuk dokter yang selanjutnya sama aja sih, dikasih obat kemudian suruh datang lagi kayak gitu, dan hasilnya tuh bagus. Cuman balik lagi mungkin belum waktunya sih, itu aja. Lah, kok diem? Bisa dong. Oke, sian ke semuanya, itu cerita kita di malam hari ini dalam program konten kita, apa namanya? Pillow Talk kita. Ya, ini mungkin apa sih gitu kan, cerita apa sih gitu kan, tapi ya semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, suka duka kita dalam mengarungi 5 tahun ini yang belum dikaruniakan anak, ada suka, ada duka, yang pasti kita berdua juga tetap bersyukur sampai saat ini gitu ya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada, tapi nanti kita lanjut di video selanjutnya, banyak gitu yang akan kita share nanti buat teman-teman semuanya. Karena di YouTube ini nggak bisa panjang-panjang, nanti bosan gitu kan. Jadi kita bagi, ini part yang pertama, yaitu berbagi paling nggak mengenalkan kita ini siapa, keluarga kita, pengalaman kita di awal, masih ada pertengahan, masih ada banyak banget yang nanti bakal kita bisa share tentunya buat teman-teman semuanya. Dan juga nanti mungkin hasilnya juga kita terus kasih juga ya buat semangat kita semua juga tentunya, buat para pejuang garis 2 juga yang ada di luar sana. Mungkin bisa tulis mungkin di kolom komentar, boleh lah ya. Untuk cerita, mau kasih saran juga sama kita kan, boleh. Kita harus gimana? Ada saran, mungkin ada cerita pengalaman juga yang masih sama juga, silakan sama-sama aja berjuang. tulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama berdoa juga tentunya buat kita semua yang terbaik pastinya ya. Oke, gitu aja ya. Itu aja video di malam hari ini. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya. Kita tetap dalam program Pillow Talk. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semuanya. Oke. Bye-bye.